Cara kerja sensor TPS. Oke teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan cara kerja sensor TPS, dan nanti setelah melihat video ini saya harap teman-teman bisa membedakan kerusakan antara sensor TPS dan full pump lemah atau injektor mampet. Nah, karena gejalanya sangat mirip-mirip ya, atau sensor EOT yang rusak. Nah, gejalanya itu agak mirip, namun kalau kita jeli kita bisa membedakannya. Oke, langsung saja. Di sini adalah sensor TPS. Sensor TPS itu bekerja berdasarkan putaran throttle body ya. Ini bisa diputar, ini bisa gerak ini. Nah, ini di dalamnya ini ada semacam potensio seperti ampli ya, seperti radio ini ya. Ketika digas itu nanti muter ke sini, srit. Nah, nilainya tambah besar. Nah, maka dari itu si sensor TPS itu ada arengnya di sini ya, semacam potensio itu menghubungkan sehingga menjadi resistor. Kalau mutar ke sini tambah besar, kalau ke sini tambah kecil. Dan jika rusak maka motor akan berbet, namun biasanya gejala berbetnya itu di awal atau di akhir. Jadi sensor TPS ini jarang sekali berbet di tengah-tengah ya, atau seperti ngempos itu biasanya bukan TPS ya. Maka dari itu teman-teman harus jeli membedakannya, jangan asal berbet di vonis TPS nya. Nah, itu salah kaprah. Nah, di sini saya akan mencontohkan ya cara ngecek TPS ini. Throttle position sensor. Jadi dia mengontrol pergerakan throttle. Ketika throttle-nya membuka setengah, di sini juga membuka setengah, dan dia nanti akan menginformasi ke ECU sehingga ECU memerintah injektor menyemprotkan BBM sebanyak yang dibutuhkan. Kalau cuma buka sedikit ya injektornya buka sedikit, ceret gitu. Kalau buka full dia akan nyembur full, buka full injektornya. Nah, informasi itu didapat dari TPS ini, informasi yang dikirimkan ECU nya. Caranya ngecek seperti ini teman-teman. Kita tidak menggunakan alat scanner juga bisa, kita bisa menggunakan tester ya, harus menggunakan alat, tapi kemudian kita sediakan kabel seperti ini dan dimasukkan ke sini, kabel yang ada selongsongnya, kemudian kita colok di kaki-kakinya. Ini ada 3 kaki. Nah, ini kemudian kita tes ya. Ini seperti ini, ujungnya dimasukkan sini, dan bagian kakinya ini kita tes menggunakan tester. Kemudian tester dihubungkan pada hambatan 1K ya, 1K. Kemudian bagian yang kaki ke 1 atau soket ke 1 dihubungkan ke tengah, dan yang satu boleh ke samping sini ya. Ini terserah, mau bolak-balik bebas. Nah, ini sudah nyambung ya contohnya. Kemudian kita tes di sini. Nah, di sini akan naik turun ya ketika diputar ini. Ketika ini saya putar menggunakan obeng, dia akan turun. Ini saya pindah ke skala yang lebih kecil ya. Nah, ini cara ngecek kerusakannya seperti ini. Ini diputar mentok ya, bagian ini putar mentok ke kanan, kemudian diputar ke kiri pelan-pelan. Nah, dia kalau turunnya pelan-pelan dan tidak ngelos, maksudnya tidak turun sampai sini, itu artinya masih normal. Namun kalau kita putar pelan-pelan banget seperti ini, tiba-tiba dia turun drop ya, turun drop sampai 0 sini, itu tandanya ini sudah putus. Jadi maka bisa menyebabkan ngempos. Nah, itu
penyebab kenapa terjadinya ngempos. Nah, setelah di bagian ini, bagian tengah dan samping kiri ini kita tes normal, kemudian yang hitam ini kita pindah ke yang kanan ini. Harusnya sama, harusnya juga nyambung, dan kita putar pelan-pelan. Nah, ini sudah nyambung. Oke, kita putar-putar ke kanan dan ke kiri, harusnya tidak ada yang putus ya. Ini saya pentokkan ke kanan, kemudian diputar ke kiri pelan-pelan seperti layaknya ngegas ya. Nah, perhatikan pada ini bergerak pelan-pelan dan tidak putus. Artinya putus itu dia ngedrop langsung ke sini, ke bagian sini. Saya contohkan jika putus seperti ini. Nah, ini jarumnya turun ke sini. Nah, maka jika dites seperti itu kok putus, berarti harus ganti TPS-nya. Atau biasanya saya suka mengakalinya ya. Di bagian selas-selas ini saya gerus pensil 2B, kemudian saya taruh di sini dan diputar-putar. Nanti akan sembuh lagi untuk sementara waktu. Karena karbonnya itu ya, yang menghubungkan biasanya karbon itu ya, seperti potensio pada volume radio, sama persis ini. Dan biasanya jika dikasih karbon dia akan normal lagi, akan terhubung lagi. Oke teman-teman, seperti itu kurang lebih cara kerja TPS pada motor Honda dan cara ngetesnya agar kita tahu TPS ini masih bagus atau tidak. Nah, selanjutnya gejala-gejala yang ditimbulkan TPS ini jika rusak. Yang pertama ya, motor bisa hidup namun digas tidak mau, digas mblebek. Nah, itu dari TPS-nya, bisa dari TPS-nya. Yang kedua, gas awal dan akhir itu ada ngempos. Gas awal ngempos, kemudian digas lagi sembuh. Nah, itu biasanya TPS. Namun kalau ngemposnya di tengah akan beda lagi. Digas normal sampai kecepatan 30, kemudian pas 40 ngempos. Nah, itu kemungkinan adalah full pumpnya, karena full pumpnya itu tekanannya terlalu rendah. Kemudian digas lagi, kenapa bisa normal? Karena bukaan injektornya dia nambah banyak. Ya, paham ya sampai sini perbedaan antara TPS rusak dan full pump yang lemah. Kemudian biasanya setelah ganti ini, biasanya bila salah ponis ya, setelah berbet ganti ini, kemudian masih berbet lagi ganti sensor EOT, rata-rata seperti itu. Namun padahal biasanya yang rusak adalah full pumpnya lemah, pompa bensin, dan yang diganti rotaknya. Kemudian masih rusak lagi, masih berbet lagi, karena yang diganti cuma rotaknya dan tidak sama rumahnya. Seharusnya kalau ganti full pump itu sama housingnya, sama rumahnya, karena rumahnya itu ada otomatisnya juga. Dan kadang yang rusak itu otomatisnya, bukan rotaknya. Nah, sampai sini paham ya. Jadi cara kerja TPS ini dan kerusakan yang ditimbulkan. Oke, sampai sini video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.